Apaan sih nih? Halo gengs, selamat pagi. Semangat pagi. Kali ini aku mau mengulas mengenai hama pada tanaman, khususnya tanaman Miana. Terkadang kan kita kesel juga ya, lagi ditanam bagus-bagus gitu, tiba-tiba layu lah atau tiba-tiba penampilannya jelek lah gitu. Ternyata terserang hama nih tanaman kita. Nah, apa aja sih yang menyebabkan tanaman kita itu menjadi kurang subur? Ulasan ini berdasarkan pengalaman pribadiku aja ya gengs, dan juga ada tambahan dari browsing-browsing nih untuk menambah pengetahuan kita semua. Dan inilah para pelakunya nih gengs. Yang pertama adalah ulat. Ulat yang saya maksud di sini bukan ulat daun, tetapi ulat kaki seribu. Nah, ini tanamanku yang tiba-tiba layu ya sebagian. Ternyata begitu dicek di dalam tanah itu ada bayi-bayi ulat. Nah, seperti ini nih. Ini ulat kaki seribu nih, gengs. Jadi ini anaknya masih berwarna putih gitu. Nanti dia kalau yang udah dewasanya kan warnanya coklat tua tuh, gengs. Ulat ini banyak banyak berdiam diri di kumpulan akar di dalam tanah. Jadi sepertinya dia memakan bagian-bagian akar kita nih, gengs. Gengges kan ya. Lalu kemudian ada siput sumpil. Ini aku sering lihat juga nih, dia ada di permukaan tanah. Jadi aku cari tahu, aku pikir ini bayi siput. Ternyata memang ukurannya kecil kayak gini nih, gengs. Aku harus browsing dulu kemarin-kemarin itu untuk memberikan nama ya. Ini sebenarnya hewan apa, hama apa? Ternyata di Wikipedia pun ada, ini jenisnya memang siput kecil atau siput sumpil. Ini sampai kebalik-balik nih ngomongnya. Di kalangan petani pun memang siput ini sangat mengganggu gitu. Dia ini merusak batang dan daun pada tanaman. Ini aku temukan di media tanam pada tanaman mianaku sendiri. Kecil-kecil mengesalkan ya, gengs. Penampakan di Wikipedianya seperti ini. Kemudian ada serangga skala atau scale insect atau serangga sisik kalau di Wikipedia. Ini sebenarnya saya baru lihat nih serangga seperti ini. Saya pikir itu seperti apa ya, kutil-kutil di batang tanaman gitu. Jadi memang ini tuh dia berdiam diri aja di batang, mengambil makanannya itu dengan cara menusuk bagian batang atau terkadang ada juga di bagian daun. Jadi si serangga ini menusuk jaringan batang, mengambil getahnya. Dari getah itulah nanti akan dikeluarkanlah embun madu yang menjadi makanan semut lah si embun madu itu. Jadi biasanya kalau ada serangga scale ini atau serangga skala ini pasti dia banyak semutnya. Karena ternyata bersimbiosis mutualisme. Ingat pelajaran biologi, gengs. By the way, kalau tempurungnya itu diangkat itu di dalamnya tuh ternyata ada kayak cacing kecilnya gitu loh, gengs. Kayak apa ya, kayak larva atau apa gitu. Nah, ini aku akhirnya menemukan serangga skala ini ada di daun. Kadang-kadang di permukaan atas atau di bawah. Oke, kita move on nih, gengs, dari si serangga skala ini. Kemudian ada ulat daun. Kalau ulat daun sih sebenarnya udah umum ya, tapi entah kenapa aku tidak banyak mengalami
daun miana yang dimakanin ulat. Jadi ini ada potongan-potongan foto aja nih gengs, ulat makan daun miana begitu. Pasti udah banyak sering juga kan ketemu si ulat daun ini. Ih, geli ya. Udah move on dari si ulat. Lalu ada kutu putih. Nah, ini nih sebenarnya umum juga terjadi di tanaman miana atau tanaman hias lain juga banyak sih ya kutu putih. Kita udah sering lihat lah kalau ini kan. Kemudian ada semut. Nah, ini aku juga sebenarnya nggak nyangka ternyata semut itu juga bisa menjadi hama juga gitu. Dia karena bersimbiosis dengan si skel tadi. Jadi ini adalah pot tanaman mianaku yang ada beberapa ditemukan serangga skel tadi itu. Dan dia banyak semutnya, gengs. Jadi tuh kalau diubrak-ubrak gitu potnya, itu banyak semutnya, banyak yang keluar dan dia bersarang juga di dalam tanah. Jadi kalau teman-teman melihat ada banyak semut di tanaman hias, kemungkinan ada serangga skel. Jadi waspada ya teman-teman. Dan belalang. Nah, banyak juga kan ditemukan miana-miana itu dihinggapi belalang-belalang kecil. Warnanya hijau, karena dia hijau jadi terselamurkan. Kita pikir itu daun, tapi ternyata kenapa jadi bolong-bolong daunnya gitu kan. Ternyata si belalang hijau ini memakan daun. Next, di video berikutnya akan aku ulas sedikit ya secara singkat bagaimana cara menanggulangi si hama-hama tersebut. Sampai saat ini hama-hama itulah yang sering aku temukan di tanaman mianaku. Kalau teman-teman punya pengalaman pribadi terserang hama lain selain yang aku sebutkan, boleh komen ya gengs, kita sharing pengalaman. Semangat dan sehat selalu teman-teman.